Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, bitahiyyatil mubarakah, bitahiyyatil ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, dan nikmat yang dimana Allah berikan kepada kita untuk selalu beribadah kepadanya. Ibadah kita dengan rukuk kita, sujud kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Lebih-lebih lagi ketika diberikan Allah berikan kepada kita nikmat membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada penutup para nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berantara malaikat Jibril alaihi salam. Al-Mabdu bi suratul Fatihah, dimulai dengan surat Al-Fatihah. Wal makhtum bi suratin Nas, diakhiri dengan surat An-Nas. Al-muta'abbadu bi tilawatihi, dan menjadi ibadah dengan membacanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah betapa pentingnya kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Baik dari sisi membacanya, menghafalkannya, mentadaburinya, memahami melalui tafsir para ulama, dan lebih khusus lagi mengamalkannya. Karena dasarnya kita adalah berusaha bagaimana mengamalkan isi-isi Al-Quran, karena Al-Quran dusturuna, pedoman hidup kita, pembimbing kita dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Judul kita, tema kita di pagi hari ini, Bapak dan Ibu, yaitu adalah Al-Quran sebagai panduan. Ya, Al-Quran sebagai panduan Quranic parenting. Kalau sekarang namanya yaitu dalam mengelola anak ataupun membina, mengasuh anak-anak ataupun dalam keluarga. Jadi Al-Quran ini sebagai panduannya. Kita ambil dari beberapa kisah di dalam Al-Quran, di antaranya kisah Luqmanul Hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Ayat ini dimulai di dalam surat Luqman, rangkaian satu halaman penuh, Pak. Kalau kita tadaburi ayat surat Luqman halaman kedua, lebih khususnya Allah berfirman kepada kita ketika Luqman menyampaikan nasihat kepada anaknya. Ya. Ini adalah Quranic parenting, yaitu bagaimana Allah mengajarkan kepada kita sebagai orang tua membina rumah tangga. Yang sangat penting adalah pedomannya Al-Quran. Dan banyak cerita-cerita yang lain. Begitu juga cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana beliau mengajarkan kepada anaknya komunikasi yang baik dan benar. Nah, sebelum kita contohkan Nabi Ibrahim, kita akan ambil kisah Luqmanul Hakim ini, yang dimana kita ambil ibrah yang sangat dalam, bahwa pendidikan pertama yang dilakukan oleh Allah, ya, yang diceritakan di dalam surat Luqman ini adalah pendidikan tentang bagaimana mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Luqman, ya, Luqmanul Hakim ini, beliau menyampaikan seperti ini, Pak. Ini perlu kita tadaburi,
menghayati, merenungi apa yang kita baca, apa yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Luqmanul hikmata anishkur lillah." Dan sungguh kami berikan kepada Luqman itu hikmah. Nah, hikmah ini kebijaksanaan artinya. Maka kalau bisa kita bisa berdoa ya kepada Allah yang diajarkan oleh Allah dalam surat sebelumnya Asy-Syu'ara, itu doa kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat. Ini perlu baik sebagai seorang pemimpin secara pribadi maupun pemimpin rumah tangga ataupun pemimpin masyarakat. Pemimpin masyarakat kan banyak, RT, RW, DKM, kemudian desa dan sebagainya. Ada doa yang dimana doa ini kalau bisa dibacakan setelah kita sholat kita. Coba ikuti saya Pak. Robbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Sekali lagi, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Sekali lagi Pak, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku hukma, kebijaksanaan, dan kumpulkanlah aku bersama hamba-hambamu yang soleh. Atau bisa diartikan wafatkan, karena kita ingin wafat ya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, dari sinilah kita garis bawahi Bapak dan Ibu, betapa pentingnya kita berdoa kebijaksanaan. Makanya di sini dijelaskan, wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkurillah. Dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman itu kebijaksanaan ya untuk bisa dapat mensyukuri nikmat Allah. Langsung dilanjutkan oleh Allah, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia sungguh telah bersyukur kepada dirinya. Nah, ini penting. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kata Rasulullah SAW, man lam yashkuru linnas, lam yashkuru lillah. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maaf misalnya minimal mengucapkan terima kasih saja kepada kebaikan orang, kepada kita, walaupun misalnya kepada guru satu huruf, kata Imam Ali, orang yang mengajarkanmu satu huruf itulah gurumu. Satu huruf Pak, mengajarkan ba, ta, tha, satu huruf itu kan, itu adalah gurumu. Maka bersyukurlah kepada gurumu tersebut. Maka di sini dijelaskan, barang siapa yang bersyukur kepada manusia, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, mereka tidak bisa bersyukur, maka tidak bisa bersyukur kepada Allah. Man lam yashkuru linnas, lam yashkuru lillah. Barang siapa tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Ini menandakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita punya nilai syukur, berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada manusia. Bahkan ketika kita berterima kasih kepada manusia, maka tingkat tertinggi kita adalah mendapatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya oleh istrinya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah," kan Rasulullah di dalam riwayat Imam Bukhari itu, Bapak dan Ibu, diceritakan kakinya itu membengkak, membiru. Yataromam qadamahu. Ini bahasa hadisnya. Yataromam qadamahu, membiru kakinya. Karena apa? Karena berdiri lama, sholat malam. Ya, berdiri sholat malam lama. Karena lama sholat malamnya itu, mungkin ya kalau diriwayatkan ada 5 juz satu rakaatnya sampai membiru.
Kemudian ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin masuk surga. Engkau sudah dijamin dosa, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelaslah masuk surganya Rasulullah SAW. Mengapa engkau melakukan salat malam begitu panjang, begitu lama? Jangan ditanya kualitasnya, jangan ditanya panjangnya, jangan ditanya begitu luar biasanya, lamanya. Kata Rasulullah gini, Pak, Bu, afala an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ini menandakan betapa kita, ya, ketika kita baca Quran, ketika kita sholat malam, ketika kita berzikir, melangkahkan kaki kita ke masjid, ini menandakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bapak dan Ibu, begitu luar biasanya. Makanya Al-Qur'an yang kita pelajari di pagi hari ini adalah bentuk syukur kita, karena Rasulullah syukurnya berlama-lama dengan Al-Qur'an. Nah, kita berusaha untuk pula berlama-lama dengan Al-Qur'an, salah satunya mempelajarinya, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Kemudian dilanjutkan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang tidak bersyukur, kufur kepada nikmat Allah, bahwa sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Kaya, dan Allah memiliki segala pujian. Barulah diceritakan dengan Luqman bagaimana beliau menasihati anaknya. Nah, ini ayat 13-nya, Pak. Wa id qala Luqmanu libnihi. Dan ketika Luqman menyampaikan nasihat, ini Quranic parentingnya luar biasa sebenarnya. Kalau kita bisa garis bawahi betapa pentingnya mendidik anak yang pertama kali kata Allah tentang tauhid. Makanya Luqman sampaikan, wa id qala Luqmanu libnihi ya bunayya. Nah, ini panggilan khusus. Wahai anakku, la tusyrik billah. Ya, anak kita masih kecil ataupun sudah besar, pokoknya jangan pernah mensekutukan Allah, jangan pernah mensyirikan Allah. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu, kata Luqman, la zulmun azim, sungguh-sungguh kezaliman yang sangat besar. Nah, ini menandakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita dalam mendidik anak-anak kita, ya, betapa pentingnya untuk mengenalkan kepada Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah, mendekatkan diri kita dan keluarga kita kepada Allah. Makanya dalam surat Munafikun itu, Pak, Bu, kalau kita sudah hafalkan tuh, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Nah, ayat itu menandakan berapa peringatan kepada kita, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, la tulhikum, janganlah menghancurkan kamu, amwalukum, hartamu, wa auladukum, anakmu. Karena yang menghancurkan kita itu banyak ini, anak dan harta, harta dan anak. Kenapa? Karena jauh dari Allah. Misal kita sibuk mencari nafkah ataupun dalam artian lupa melaksanakan sholat 5 waktu, maka ini termasuk yang menghancurkan kita dari harta kita. Ataupun di sisi lain Allah berikan kita anak, kemudian anak tersebut yang menjadi kebanggaan kita, tetapi tidak kita didik untuk ibadah kepada Allah. Maaf, misalnya sibuk dengan pendidikan olahraga tapi lupa untuk membimbing ataupun mendidik sholatnya, lupa untuk mendidik bacaan Qur'annya, padahal itu adalah titipan dari Allah. Sehingga anak tersebut tidak mengenal sholat, tidak mengenal bacaan Al-Quran, tidak lupa dengan zikir kepada Allah. Makanya di situ la tulikum amwalukum wala aulad an zikrillah. Jangan lupa mendidik anak kita
harta kita lupa, kita sibuk mencari harta dan lupa untuk berzikir kepada Allah. Kita mendidik anak kita tapi lupa mendidik anak kita dengan zikir kepada Allah. Maka kata Allah, barang siapa yang melaksanakan itu, mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita tidak termasuk ya hal-hal yang seperti itu. Kata para ulama, ayat ini orang yang mengingatkan terus kepada Allah, maka keluarganya diingatkan dengan Allah. Ketika dia mencari harta, kemudian dipanggil oleh Allah untuk sholat 5 waktu, bahkan biasa mengalokasikan waktunya untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, maka inilah maksud ayat ini diingatkan kepada kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama yang menjadi bagaimana kita ingat kepada Allah, agar ingat kepada Allah itu menguatkan kita dalam beramal ibadah dan menjauhkan kita dari hal-hal yang melalaikan kita dari ingat kepada Allah. Itu salah satu poin kata seorang ulama, tauhid yang disebut dengan menjauhkan dari sisi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Yang kedua, kata Luqman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Ini masih cerita Luqman bagaimana menasihati anaknya agar menjadi hamba Allah yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah jangan berlaku syirik kata Luqman. Yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Sesuai dengan surat Al-Isra. Kan kalau apa? Surat Al-Isra itu Bapak, Ibu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, perhatikan. Dua ayat ini, wa qadha rabbuka telah diperintahkan Rabbmu kepadamu, wa qadha alla ta'budu hendaknya kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Alla ta'budu illa iyyah. Nah, yang keduanya apa? Wa bil walidaini ihsana. Nah, ini selalu diikutkan. Mengapa ayat Al-Quran Allah dulu baru orang tua? Ini menandakan bahwa betapa pentingnya orang tua. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua otomatis menjadi bagian dari perintah Allah. Tetapi orang yang senantiasa dekat untuk menjadi bagian ibadah kepada Allah, otomatis dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, Luqman menceritakan di dalam surat ini yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana hamalatsu ummuhu wahnan. Nah, ini menceritakan betapa orang tuamu, ibumu, wahnan ala wahnin, begitu susah payahnya dan menyapihmu wa fisaluhu fi amaini, dalam 2 tahun. Nah, dalam 2 tahun fi amaini anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Maka hendaklah kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur. Saya ingin menggarisbawahi, ada di dalam Al-Quran itu pelajaran munasabatul ayatul Quran. Munasabah itu artinya ini Pak, mencocokkan ataupun bahasanya menyambungkan ayat satu dengan ayat satu yang lainnya. Ini kan ayat Quran ini, yang surat Luqman ini sama dengan surat ini Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Bisa? Baik, maaf Pak, saya lanjutkan sedikit. Kemudian doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nah, ini perhatikan Pak. Kita mentadaburi ayat. Mengapa kita penting? Kita contoh ini. Rabbi auzi'ni, ya Allah karuniakan kepada aku an ashkura ni'mataka allati an'amta, yang Engkau berikan kepadaku nikmat agar aku bisa bersyukur. Nikmat kepadaku dan nikmat kepada kedua orang tuaku. Nah, kalau berdoa konteksnya adalah
mendoakan kita terlebih dahulu, baru orang tua kita. Contoh doa berikutnya apa? Rabbighfirli. Ya Allah, ampuni dosaku, wali walidayya. Ini menandakan kita mendahulukan diri kita dulu, selamat kita diri kita kalau dalam berdoa. Tapi ketika kita memahami ini, maka bentuknya kita tidak lupa kepada kedua orang tua kita. Nah, ayat surat Al-Aqaf tadi menandakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjadikan diri kita dan orang tua kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Itu doanya surat Al-Ahqaf ayat 15 tadi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa yang pernah kita kurang lebih berapa bulan yang lalu kita sudah hafalkan ini bersama-sama. Maka usahakan setiap habis sholat, setiap sujud kita berdoa, yaitu tentang doa bersyukur kepada Allah dengan kedua orang tua kita atas nikmat yang Allah berikan. Nah, inilah yang disebut dengan mengapa Al-Quran selalu menggandengkan pendidikan orang tua kepada anaknya di dalam Al-Quran. Dan Luqman menyampaikan apa lagi? Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Nah, di ayat berikutnya, ya bunayya aqimis shalah. Anak diperintahkan oleh Allah. Luqman menasihati kepada anaknya, wahai anakku, jangan pernah tinggalkan sholat. Makanya ada hadis, Pak, Bu, anak kita ketika 7 tahun sudah diajarkan sholat. Ketika umur 10 tahun kalau tidak sholat baru bisa dipukul. Ini menandakan surat ini, wa aqimis sholah, betapa pentingnya mendirikan sholat. Karena anak tersebutlah yang akan mendoakan kita ketika tiada lagi di dunia ini. Ingat hadis Rasul, ya, in qata'a amalu ibnu Adam illa bi thalas. Terputuslah amal ibnu Adam itu kecuali 3 hal. Akan mengalir terus, akan mendapatkan pahala terus orang tuanya kecuali 3 hal. Pertama adalah shadaqatun jariyatun. Sedekah yang dimana sedekah tersebut mengantarkan terus mengalir pahalanya. Bapak dan ibu infak sedekah untuk masjid, maka itu didapatkan terus. Yang kedua, al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang mengantarkan kita mengajarkan ilmu tersebut ataupun ilmu tersebut kita amalkan, kemudian kita sampaikan kepada keluarga kita, anak-anak kita, maka mereka menjalankan, itu salah satu ilmu yang terus mengalir pahalanya. Yang ketiga adalah waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Nah, kita kenapa Pak Bu perlu mendidik sholat? Karena di sholat itulah nanti anak kita yang mendoakan kita. Ya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wasbir diperintahkan juga, ingatkan kepada anak kita untuk sabar. Dan yang paling penting yang terakhir, yang keempat nih, wala tamshi fil ardi maraha. Kita mendidik anak kita, jangan sampai kalian anak-anakku sombong dalam berjalan di muka bumi ini. Nah, obatnya apa? Tadi surat Al-Furqan yang tadi kita bacakan di rakaat pertama. Kata Allah, Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, jangan kamu jalan di muka bumi ini maroha. Maroha itu sombong. Orang kan kalau misalnya orang punya kepintaran dalam dirinya, maka bisa jadi dia sombong. Punya harta, dia sombong. Punya
rekening yang banyak dia sombong. Punya sawah ladang, harta semuanya ataupun gelar-gelar yang dimilikinya dia sombong. Ingat kata Luqman, wala tamshi fil ardi maraha. Wahai anakku, nah kita perlu bapak dan ibu menasihati, mendidik anak-anak kita. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sekalipun kalian berjalan di muka bumi ini anak-anakku, maraha, sombong. Jalan apa? Obatnya apa? Wa ibadu rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Untuk melawan kesombongan tersebut, Allah menasihati lagi dalam surat Al-Furqan. Ciri-ciri ibadur rahman itu, hamba-hamba Allah yang disayang itu siapa? Apabila mereka berjalan di muka bumi ini hauna, tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Karena apa? Karena kesombongan itulah akan menghancurkan diri seseorang. Luqman sudah menyampaikan itu ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Diabadikan oleh Allah di dalam surat Luqman. Jangan berjalan di muka bumi wahai anakku dengan kesombonganmu. Kan banyak ya, ketika orang tuanya menjabat, ketika apa saja, anaknya sendiri sombong. Maka pendidikan Al-Quran, dalam Quranic parenting itu sangat penting disebutkan oleh Allah, yaitu bagaimana mendidik anak dalam Al-Quran. Nah ini silakan dilihat, kelihatan itu Pak. Apa itu Quranic parenting? Bagaimana cara mendidik anak dengan mengikuti ajaran yang ada Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahida 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahida ala haula'i wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah ini tujuannya apa? Quranic parenting ini ketika kita memahami Al-Quran sebagai pedoman kita, Bapak dan Ibu, dalam mendidik rumah tangga ataupun anak-anak kita, perintah agar anak berbakti kepada kedua orang tua dengan penuh kasih sayang dan tidak mengangkat suaranya. Wala janaha dzulli. Ini menandakan anak kita didik agar jauh dari tidak berbakti kepada orang tua ataupun melawan kepada orang tuanya. Sekarang kan banyak berita Pak Bu, berita di mana anak-anak itu melawan orang tuanya. Karena apa? Karena jatuhnya jauh dari Al-Quran. Padahal Al-Quran sudah terbentuk bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Yang pertama, menumbuhkan tauhid sejak dini, sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Yang kedua, Bapak dan Ibu, menanamkan akhlak dan adab berdasarkan Quran. Akhlak ini contohnya seperti ini, ya. Ketika ada seorang sahabat ini minta izin kepada Rasulullah untuk berperang. Ini menunjukkan keimanan yang sangat dalam, karena akhlak itu sebenarnya, akhlak itu adalah cermin keimanan. Cermin keimanan seorang hamba kepada Allah, maka dia akan ditunjukkan dalam bentuk akhlaknya. Seorang sahabat itu meminta izin berperang. Tetapi pada saat itu karena kondisinya tidak memungkinkan, dilarang oleh Rasul. Kemudian karena kesungguhannya, maka menunjukkan akhlak, itulah akhirnya Rasulullah mengizinkannya, walaupun tidak begitu kuat fisiknya. Ada lagi akhlak Rasulullah SAW yang kita dapatkan, bagaimana beliau SAW memberikan makan kepada orang Yahudi yang buta di pasar. Ini sering kita dapat mendengarkannya. Kemudian dengan lembutnya beliau menyuapkan, dan ini menandakan akhlak yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW. Ketika dia wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar menyuapkannya, ternyata beda suapannya. Yahudi yang buta ini tahu, yang biasa menyuapkanku bukan seperti ini. Yang biasa yang menyuapkanku
adalah orang yang lembut. Padahal Yahudi ini selalu mencaci maki, menghina Rasulullah karena butanya. Tidak melihat, dia tidak tahu yang menyuapkan siapa. Akhirnya pada saat itu Abu Bakar menangis ketika menyuapkan tersebut. Rasulullah yang ingin mencontohkan Rasulullah ternyata beda apa yang dilakukannya. Kemudian seorang Yahudi buta tersebut bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Kata Abu Bakar, "Yang menyuapkan dirimu selama ini adalah Rasulullah SAW. Beberapa hari yang lalu dia telah wafat." Ternyata Yahudi ini akhirnya menangis, Pak, Bu. Kemudian dia masuk Islam. Begitulah akhlak yang ditunjukkan dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab dan cinta kebaikan. Menjadi orang tua sebagai kedua teladan dalam ibadah dan akhlak. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, betapa pentingnya dasar tauhid dalam rumah tangga kita. Sehingga anak-anak kita didik dari awal bagaimana mereka rajin ke masjid. Itu tauhid. Bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana dekat dengan Allah, bagaimana sholat malamnya. Memang perjuangan, memang membangunkan anak. Saya punya di pesantren, santri-santri itu wah luar biasa membangunkan anak. Tapi tentu dengan kasih sayang, dengan kelembutan, bahkan dengan doa. Gak mungkin tidak dengan doa, karena anak ini milik Allah. Ya, milik Allah. Bukan hanya menjalankan dengan sesuatu perintah ataupun peraturan saja, tapi bagaimana hidup hati seseorang yang mendidik tersebut untuk mendoakan anak didiknya. Apalagi anak kandung kita, Pak, Bu. Apa doanya? Ya doanya yang tadi, yang pernah saya sampaikan di dalam surat As-Saffat. Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Kalau bisa, Pak, Bu, yang pernah saya sampaikan juga kalau tidak salah di beberapa pengajian, ketika kita membaca doa Robbi habli minas sholihin, sebut nama anak kita. Anak kita ada berapa? 10. Sebut nomor satu, siapa namanya? Nomor 2, ucapkan lagi Robbi habli minas sholihin. Sebut nama anak yang kedua. Ucapkan lagi yang ketiga, Robbi habli minas sholihin. Sebut namanya. Bayangkan wajahnya, Pak, Bu. Wajah. Anak saya ada 6. 5 orang jauh dari saya. Hanya satu aja yang paling kecil, karena masih kecil di rumah. 4 orang itu di Mesir. Saya mendoakannya setiap sholat saya. Saya bayangkan wajahnya. Di negeri orang kan jauh sekali sebenarnya. Tapi saya yakinkan untuk menuntut ilmu, bagaimana dengan ilmu tersebut dekat dengan Allah. Mereka menghafal Quran di sana, mereka talaki sanad di sana, agar nyambung bacaannya kepada Rasulullah SAW. Mereka belajar bahasa Arab setiap hari, agar paham apa yang dimaksud oleh Allah di dalam Quran. Karena bahasa Arab itu, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran agar kalian berpikir, menggunakan otak kalian, kata Allah. Maknanya memang harus paham bahasa Arab. Maka kita memang berusaha untuk senantiasa memahami bahasa Al-Quran tersebut. Kemudian mereka juga senantiasa bagaimana mengkaji ilmu Al-Quran dan hadis. Itu perjuangannya luar biasa, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Anak-anak kita kalau tidak kita didik seperti itu, mungkin hal-hal yang lain akan terjadi. Tapi kalau kita dekatkan dengan ilmu, kita dekatkan dengan Allah, kita dekatkan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka itulah tugas kita sebagai seorang ayah, seorang ibu. Mengenalkan anak kita dengan agama. Bolehlah nanti kalau mau belajar kedokteran silahkan, jadi pengusaha silahkan, jadi politikus silahkan, jadi petani silahkan. Tetapi punya dasar utama agama. Karena ilmu agama ini kata Rasul, utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Nah, kita sekarang kan Bapak dan Ibu mencari ilmu kita sama-sama. Ataupun hadis yang lain, thalabul ilmi fariidah likulli muslimin wa muslimatin.
Mencari ilmu itu wajib. Maka kalau ada pengajian-pengajian, kalau memang kita tidak sempat lagi belajar setiap hari, karena kita amanah kita cari uang Bapak dan Ibu, untuk menafkahi anak-anak kita dan keluarga kita, maka ketika ada kesempatan mencari ilmu, thalabul ilmi fardhah. Mencari ilmu itu adalah kewajiban. Wajib hukumnya. Ilmu agama Pak ya, Bu. Ilmu agama. Di sini hadisnya kata para ulama adalah ilmu agama. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib bagi laki-laki maupun perempuan muslim. Untuk apa? Untuk dekat dengan Allah. Kaifiatnya kita harus tahu salat malam, kita tahu saum seperti apa fikihnya, kita harus tahu zakat seperti apa, kita tahu berwudu seperti apa, salatnya seperti apa. Ilmu itulah bagaikan cahaya. Al ilmu nurun. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya inilah yang mengantarkan kita untuk jalan yang benar, jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi pentingan kepada kita. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, doakan anak-anak kita. Kita masih ada hidup di dunia ini, masih bisa kita lanjutkan doa-doa kita. Kalau sudah meninggal, kita tidak bisa lagi, terputuslah. Tapi terputusnya itu nyambung. Sekarang kita mendoakan anak kita, kepada anak kita, nanti kalau kita sudah tiada, anak kita yang mendoakan kita. Ya, ini kan berbalik sebenarnya. Tapi kalau misalnya tidak ada yang mendoakan, kita tidak mendoakan anak kita secara khusus, wah, berat. Tidak akan berbalik. Kasihan ketika misalnya mereka tidak terasakan pendidikan agama, bagaimana mengerti kaifiat mendoakan orang tuanya, anak, ayah dan ibunya, umi dan abinya. Nah, ini makanya di sini saya sampaikan ayat di bawahnya itu, doa orang tua kepada anak. Yaqulu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa juga untuk, jadi ada di dalam surat As-Saffat, Rabbi habli minas solihin. Ada dalam surat Al-Furqan nih, Rabbana hablana, ya Allah karuniakan kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Keturunan itu banyak Pak, anak kita maupun cucu-cucu kita. Itu keturunan yang harus kita doakan. Maaf Pak, Bu, kata para ulama, mengapa kita bisa sholat berjamaah di masjid, bisa kita berdoa? Itu tidak lain adalah doa orang-orang tua kita. Tidak mungkin seseorang itu tiba-tiba misal kecuali hidayah dari Allah untuk solih. Pastilah itu doa dari orang tua kita. Makanya kita juga mendoakan orang tua kita sekarang. Saya duduk seperti ini, bisa mau belajar dan belajar, kita sambil belajar, itu doa orang tua. Tidak ada yang lain. Betapa pentingnya kita berdoa. Makanya doa yang bersangkutan berkaitan dengan diri kita dan orang tua kita itu sangat dibaca setiap hari. Tadi sudah, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat ini lagi Pak, surat Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa orang tua kepada anak. Doa anak kepada orang tua juga nyambung semuanya. Allahu Akbar. Saya ketika kita baca Al-Qur'an ini Pak, suatu kenikmatan, betapa Allah menyayangi ya hamba-hambanya agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Itu banyak doa-doa di sana. Doa kita yang harus kita baca untuk anak kita, untuk pasangan hidup kita. Bahkan Bapak dan Ibu, doanya diantara anak juga adalah perantara, wasilahnya adalah pasangan hidup kita, istri kita. Nah di sana doanya apa? Tadi Rabbana hablana min azwajina. Itu kan doa untuk istri. Saya ingin mengajak, pernah nggak Bapak dan Ibu, ya saya rasa sudah pernah lah ya, berdoa, ya Allah kalau ada istri kita di samping kita sholat malam,
Kan bapak-bapak kan sholat sunnah di rumah, kalau sholat wajib kan di masjid. Sholat tahajud, habis sholat tahajud berdoa untuk istri kita ataupun ibu, doa untuk suami, ya Allah, kalau bisa menangis kepada Allah, jadikan istri kami ya Allah, istri hamba ya Allah, suami hamba ya Allah, min ahlil jannah, jadi ahli surga ya Allah. Setiap hari doakan Pak, karena istri kita lah yang akan memberikan keturunan-keturunan solih, solihah, dari rahimnya lah anak-anak kita. Jadi nyambung semuanya, mendoakan ibunya. Begitu juga seorang istri kepada suami, ya Allah jadikan suamiku ahli jannah, ahlu surga, yang diberi nafkahnya engkau berikan mengalir ke darah daging anak-anak menjadi anak-anak yang solih solihah, yang dimana seorang ibu dari rahimnya melahirkan anak-anak yang solih solihah. Itulah pentingnya kita dalam keluarga, membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah itu. Kemudian doa berikutnya, ya Allah jadikan istri ataupun suamiku ahli qiyam, ahli sholat malam, ahli tahajud, ahli ruku, ahli sujud, ahli ibadah, ahlul Quran, yang senantiasa membaca Quran. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menjadikan doa-doa kita untuk keluarga kita, maka sangat penting kita biasakan sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dimulai dari Quranic parenting ataupun yang disebut dengan pendidikan Al-Quran di dalam rumah tangga, baik kepada pasangan hidup, seorang suami yang bertanggung jawab kepada istrinya, maupun seorang suami bertanggung jawab mendidik anak-anaknya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan kekuatan ibadah kita kepada Allah dan kita jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan yang paling penting punya misi selamat dunia dan akhirat. Kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, sehingga kita terjauhkan dari api neraka dan kita berkumpul kelak di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum, jazakumullah khairan katsira. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini menguatkan kita hubungan di keluarga kita, menguatkan hubungan kita bersama anak-anak kita. Walaupun mungkin sudah berpisah rumah, tetap didoakan. Ya, menguatkan hubungan kita bersama pasangan hidup kita dan berkumpul ayah, ibu, dan anak-anaknya, suami, istri, keluarganya ini di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi ahli surga semua. Amin. Barakallahu fikum wa qulu qouli hadza wastaghfirullakum. Jazakumullahu khairan katsira. Baik Ustaz, terima kasih jazakallah khairan katsiran atas kajian di subuh pagi ini, di mana tadi membahas beberapa ayat yang begitu sangat baik dalam pendidikan. Temanya pendidikan lewat Al-Quran di kisah di kisah Luqmanul Hakim, Luqman. Sehingga di situ ada beberapa, insya Allah bapak-bapak sudah pada memahaminya. Namun apabila ada yang belum begitu jelas, maka silakan diberikan kesempatan untuk diperjelas kembali mengenai tentang tema dari pendidikan anak menurut Al-Quran. Maka silakan Pak Ahmad, Kuma cita-cita supaya masuk surga sekeluarga gitu kan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya Ustaz, di dalam berdoa ya, Iya. itu doa-doa kan tentunya ada maknanya. Iya. Dan untuk dihayati juga doa itu. Betul. Kemudian ada doa yang kalau kita terjemahkan mungkin saja tidak cocok dengan keadaan yang sebenarnya gitu. Ya. Contohnya adalah misalkan doa Rabbana hab lana min azwajina gitu. Azwajina di sini kan jamak Pak.
Betul. Padahal istri kita satu gitu, atau suami kita satu gitu. Ini bagaimana? Apakah perlu kita ubah ya? Jadi kalau dibaca begitu aja dan kita terjemahkan kan di sebelah kita ada istri kita, ada suami kita. Kok banyak sih suami kamu atau istri kamu? Iya, Pak. Nah, ini gimana cara berdoa yang sebenarnya begitu? Terima kasih. Baik. Itu aja Pak ya. Masya Allah. Ya ada, silakan satu orang lagi. Masih ada Pak Ahmad mana? Ini Pak Ahmad biasanya ajwaj. Cuma Pak Ahmad ajwaj deh. Jadi ajwajnya itu memang nanti kita lihat itu domirnya saja yang kaminya. Baik. Maka Ustaz silakan mungkin satu Baik, aja dulu. Pak Ahmad terima kasih. Jamak dari zauj itu adalah azwaj. Zauj adalah pasangan. Azwaj adalah pasangan-pasangan. Al-Quran setelah kita baca itu jarang menggunakan kalimat tunggal. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nisa itu jamak dari imro'ah. Imro'ah satu wanita. Nisa banyak wanita. Kalaulah Al-Quran mengajarkan, misal, ini berkaitan dengan ayat-ayat yang lain, makanya saya sampaikan ada munasabatul ayat, ketersambungan makna dari ayat-ayat yang lainnya. Saya jelaskan dulu di dalam surat An-Nisa ayat 3. Surat An-Nisa ayat 3, Allah, para ulama menghukumi, maaf misalnya bagi ibu-ibu, poligami itu boleh. Ya, boleh. Hukumnya boleh. Maknanya boleh itu bisa menjadi pahala kalau niatnya benar, caranya benar, dan perilakunya benar. Kemudian dengan kondisi yang benar, maka itu menjadi pahala yang banyak. Boleh bisa berjadi dosa, tadi bisa jadi pahala, bisa jadi, karena apa? Karena kondisinya misalnya tidak tepat, menelantarkan istrinya, anaknya, itu makanya hukumnya jadi haram ataupun berdosa. Nah, dari dibolehkan oleh Allah dua, masna wa thulatha wa ruba, ketika orang melakukan boleh tadi, maka berlakulah juga doa yang tadi. Berlaku doa yang tadi. Ini sifatnya kata para ulama umum. Ketika dia Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, berikanlah, anugerahkan kepada kami, Rabbana hablana min azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Ini boleh dilakukan ya, untuk yang istrinya satu boleh. Tetapi kalau misalnya mereka istrinya 2, 3, dan 4, dibatas oleh Islam hanya 4, tentu boleh lagi. Hanya ketika misalnya betapa, kalau kita kaji Pak ya, betapa maha besarnya Allah, betapa indahnya Al-Quran. Tapi kalau orang misalnya ya, doanya Allah ajarkan misalnya Rabbana hablana min zaujah, ya Allah, karuniakan kepada kami istri kami, pasangan kami hanya satu, tunggal. Tentu yang dibolehkan oleh Allah menikah 2, 3, 4 nggak berlaku kan? Nah, maknanya nggak kena. Berarti betapa bijaksananya Allah dalam menempatkan, dalam mengajarkan hambanya dalam berdoa kepada Allah. Sehingga yang azwajina ini boleh untuk 1 orang, boleh untuk 2 orang, boleh untuk 3 istrinya ataupun 4 istrinya. Tapi kalau misalnya diajarkan oleh Allah kepada kita zauj, yang menikah yang sudah dibolehkan Allah 2, 3, 4 nggak berlaku. Paham Pak ya? Itu dari sisi bagaimana mulianya dimuliakan oleh Allah dalam berdoa. Makanya jamak-jamak semua itu tadi saya bilang, ar-rijalu, seorang laki-laki itu qawwam, pemimpin. Pemimpin itu banyak artinya, mendidik, memberi nafkah, mengelola keluarga. Alan nisa, sementara dia rijal 1 orang.
Kalau jamak kan rojul. Gitu ya. Ar-rijalu qawwamuna, laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Nah, nisa itu adalah jamak juga digunakan, bukan satu. Maknanya kalau dia laki-laki bisa menaungi dalam bentuk tadi misalnya 2, 3, 4, apalagi 1. Begitu juga doa yang kita ucapkan, Rabbana hablana min azwajina. Nah, agar lebih afdol misalnya, saya mau Ustadz nggak mau hanya 1 saja, boleh 2, itu boleh, silakan. Makanya kembali kepada kita masing-masing, cuma berani atau tidak, gitu aja Ustadz Asep ya, tinggal keberanian saja. Barakallahu fikum Pak. Iya Ustadz, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Tono, ya itu makanya sempurnakan jadi 4 aja Pak Tono. Jadi nggak ragu doanya gitu maksud saya. Ya silakan Pak. Ya baik Pak. Hah? Ya, jadi kalau misalnya gini, Rabbana hablana min azwajina, udah bayangkan istri kita yang 1 itu, kalau masih 1. Oh, diucapkan namanya. Oh, 1 misalnya. Oh, jadi misalnya Rabbana hablana min zaujah. Oh, cuma literaturnya sama dengan Al-Quran gitu aja. Oh, tagnya lain harus diganti tagnya, nggak boleh pakai yang Quran. Kalau yang Quran tetap harus itu. Iya, kalau menurut saya gini saja. Di dalam Al-Quran, contoh gini. Iya kana budua, iya kana sta'in. Allah biasanya menggunakan hanya kepada Engkau ya Allah kami. Padahal kita yang sholat sendirian, sholat sunnah atau sholat tahajud, sholat malam, sholat duha sendirian kan. Tetapi kenapa? Iyyaka na'budu, kami. Kalau gitu mah nggak bisa dong Ustaz. Jadi jangan iyyaka na'budu, iyyaka a'budu, aku sendiri. Kita ubah ayat Al-Quran dalam sholat, sementara Quran itu kan doa. Nah, maknanya Pak, kata para ulama, mengapa menggunakan kata kami? Li ta'zim, untuk memuliakan, untuk mengagungkan Allah semata. Jadi walaupun kami yang beribadah ya Allah, walaupun sendirian, li ta'zim, untuk mengagungkan Allah. Nah, sama dengan doa tadi, Rabbana hablana min azwajina, Rabbana dimulai juga dengan Rabbana, Rabb kami, hablana, karuniakan kepada kami, min azwajina, pasangan-pasangan kami. Ketika kita berdoa sendiri ya boleh, ketika kita berdoa bersama-sama itu sangat boleh. Itu konteksnya. Tapi kalau kita ubah, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, masalah boleh-boleh saja. Tetapi tidak sesuai redaksi Al-Quran, sementara Allah memberikan kita bahwa kalau menggunakan kata kami, nahnu itu, domirnya, itu untuk mengagungkan, sebenarnya mengagungkan Allah. Walaupun kita berdoa sendiri, tetap saja pasangan-pasangan yang lain tetap terikuti. Gitu Pak. Barakallahu fikum. Semoga bisa terjawab. Baik Ustaz, mudah-mudahan Pak Tono tidak puas ya. Kita kaji kalimatnya mengenai tentang azwaj. Iya. Ya. Maka kalau saya sarankan ya sempurnakan aja 4 dulu. Jadi kita tidak akan merubah. Al-Quran itu memang begitu. Robbana atina fid dunya hasanah, Robbana atina fid dunya. Enggak boleh Pak jadi Robi itu sendirian aja, enggak boleh. Sudah Robbana atina saja. Iya. Jadi banyak jamak Ustaz. Oh iya. Jadi kan banyak dalam Al-Quran itu Robbana dzalamna anfusana dan seterusnya. Jadi tekstualnya memang tetap begitu, ya. Tetapi makanya di sini nanti dalam Al-Quran itu dalam kalimat bahasa Arab nanti insya Allah diketemukan oleh Pak Tono, dipelajarkan bahwa walaupun kalimatnya kalimat jama ataupun bahkan yang mufrad sekalipun itu boleh dipakai semua Pak. Ya. Jadi tidak lagi dalam Al-Quran itu mengikuti kepada tata bahasa Arab ya dalam ininya. Tetapi kalau dipelajari saja. Tetapi tidak semuanya mengikuti tata bahasa Arab. Karena nanti akan coba-coba kita merubah-rubah seperti tadi Pak. Ya, Rabbana hablana min azwajina, da saya mah hiji istrina ge bisa nyarekan diganti. Oh enggak boleh karena itu Al-Qur'annya sudah begitu gitu kan. Nah, ini baik, mudah-mudahan ini sehingga masih panjang ilmunya Allah itu seperti apa Pak dalam Al-Qur'an? Ilmu Allah seperti
Air di lautan, sedangkan ilmu yang diberikan kepada kita nah itu Pak. Jadi kalau baru cuma segitu nggak usah pakai ya sombong-sombongan. Udah ikuti aja yang ada dalam Al-Quran gitu aja, beres gitu. Iya baik. Tetapi untuk segera kajian sebagai ilmu tambahan kita itu baik saja. Masih ada ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Kenapa ada saya sama suaminya satu tapi ajwa juga kumaha tabu mangga Bu? Boleh ibu-ibu disempurnakan jadi 4? Nggak boleh ya Bu ya. Ibu-ibu mah tetap aja satu gitu. Masih ada? Kalau tidak ada kita cukupan sampai di sini Ustaz, mungkin ya sampai di sini dulu. Insya Allah dalam kesempatan lain kita lanjutkan tadabbur Al-Quran dari beberapa ayat Al-Quran. Kalau tadi temanya tadabbur Al-Quran adalah tentang pendidikan anak di dalam Al-Quran dicontohkan oleh. Nah mungkin tadi sedikit tadi Ustaz, ini kan banyak pendapat nih mengenai tentang Luqman itu apakah sampai kepada tingkatan Nabi atau orang soleh saja? Nah, Luqman itu sampai tingkatan Nabi atau hanya orang soleh? Sebagian ulama menyampaikan dia tingkatan Nabi. Sebagian yang lain menyampaikan itu apa? Allah menghendaki orang yang biasa saja seperti Luqman seperti itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Gitu. Baik. Karena Asep nggak ada, ya kalau Luqman ada, saya jadi cemburu gitu kan. Luqman surat Luqman ada, surat Asep nggak ada, ini gimana itu karena itu. Iya baiklah, tapi itulah Allah semua menghendaki, bukan kita yang menghendaki, tetapi segala sesuatu yang Allah kehendaki bukan apa yang kita kehendaki, dan Allah memberi kepada kita apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Pada waktu yang Allah kehendaki juga bukan pada waktu yang kita kehendaki. Ya mudah-mudahan semuanya ini adalah Allah berikan kepada kita atas dasar ridhonya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan noda dosa dan kebodohan kita sehingga kita diberikan pemahaman terhadap agama, sehingga lebih banyak lagi kita memahami tentang agama yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui Rasulnya. Kemarin saya sampaikan apa tuh? Bahwa Allah itu tidak akan meninggalkan kita dalam terlunta-lunta, bahkan Allah mengutus Rasulnya kepada kita ya. Jadi kita itu tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah, maka kita tinggal menjiplak apa yang ada dari Rasul ya, dari Quran, sehingga kita tidak akan sesat insya Allah. Demikian mari kita tutup bersama dengan membacakan hamdalah, istighfar dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.